Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di diseminasi. Ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Bandung 1 akan melakukan diseminasi sebagai tindakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan pada hari ini sebagai hasil dari pemahaman saya mengenai modul 1.4 yang mana harus diimbaskan atau harus dipaparkan kepada teman sejawat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memaparkan tentang budaya positif yang didapat dari modul 1.4 tersebut. Budaya positif di sekolah ini merupakan hal yang harus dilaksanakan, di mana setiap sekolah otomatis menginginkan siswa atau peserta didik dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Jadi intinya pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini berpacu atau berhamba pada murid. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan itu berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kita harus mengikuti apa kemauan peserta didik di situ, bukan peserta didik yang mengikuti apa kemauan kita. Jadi materi yang disampaikan, pembelajaran yang disampaikan itu harus sesuai dengan karakter peserta didik di kelas yang kita ambil. Karena konsep inti budaya positif di sini ada 8 bagian. Yang pertama perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas, atau ini yang akan nanti saya sampaikan. Ke-8 poin ini sangat penting dilaksanakan di sekolah supaya pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan cita-cita Ki Hajar Dewantara bisa terlaksana di sekolah. Ketika kita mengajar, kita seringkali terjebak dengan miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana hal-hal yang sering kita lakukan atau hal-hal yang sering kita laksanakan kepada peserta didik ini kadang-kadang tidak kita sadari justru itu bertentangan dengan paradigma budaya positif tadi. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Miskonsepsi ini, yang pertama, ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu apabila murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Tapi kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dari hal ini
kita pada dasarnya tidak bisa mengontrol baik itu peserta didik ataupun orang lain. Peserta didik ketika kita kasih arahan, mereka akan mengikuti. Mereka akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Tetapi di sini kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya peserta didik tersebut. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ini ketika siswa atau ketika peserta didik menginginkan hal yang lain, kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang ada pada diri mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau kunjungan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini, ilusi yang sering kita sampaikan, kita selalu memberikan hal-hal yang penguatan positif, dan kita sadari itu bahwa hal positif yang kita sampaikan ini bersifat efektif dan bermanfaat. Tetapi pada kenyataannya, apabila hal ini dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, ini akan menimbulkan hal negatif bagi peserta didik tersebut. Peserta didik akan lama-kelamaan akan menolak apa yang kita sampaikan atau akan menolak bujukan kita di situ. Kemudian mereka juga akan tergantung kepada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi karena awalnya sudah terbiasa kita jejali atau kita sampaikan masukan, mereka tidak bisa berpikir kreatif. Mereka akan tergantung kepada kita untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, di sini kita sering berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi timbul kata-kata yang kita sampaikan kepada peserta didik akan menimbulkan rasa bersalah pada diri mereka. Ketika hal ini disampaikan, maka hal ini akan mengontrol murid pada identitas gagal. Jadi mereka akan merasa bersalah di sini. Mereka mengembangkan diri yang negatif. Jadi hal-hal negatifnya akan mereka lakukan terus. Jadi ketika kita menyampaikan kritik atau membuat rasa bersalah itu, kita awalnya yakin bahwa itu akan menguatkan karakter peserta didik. Tetapi pada kenyataannya, hal itu akan membuat mereka akan bersifat negatif terhadap perkembangan diri mereka. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita sebagai orang dewasa kadang-kadang akan sering memaksakan apa yang kita kehendaki. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan
tertentu. Ini ketika kita memaksakan kehendak selama secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, awalnya mereka mungkin akan menurut, peserta didik akan menuruti apa yang kita kehendaki. Tapi lama kelamaan kita akan menyadari bahwa memaksa itu tidak akan efektif. Kita tidak selamanya dapat memaksakan kehendak terhadap peserta didik. Jadi tadi kembali ke ilusi yang pertama, kita tidak bisa mengontrol peserta didik. Mereka memiliki kehendak sendiri yang apabila kita lakukan dalam jangka waktu yang lama itu akan berakibat negatif dan tidak akan efektif pada pelaksanaannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini dalam stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena yang tadi sudah disampaikan, ketika kita ingin merubah atau memberikan stimulus respon terhadap peserta didik, ketika kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mengontrol peserta didik, tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol mereka sepenuhnya. Jadi pada teori kontrol itu sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol itu sebenarnya tidak bisa kita kendalikan di sini. Mereka memiliki keinginan-keinginan pribadi yang tidak bisa kita kontrol atau tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Di sini berubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada beberapa jenis stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi pada teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kita tidak bisa meyakini atau kita tidak bisa membuat keyakinan bahwa apa yang kita butuhkan itu akan sama dengan orang lain. Kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain pasti akan berbeda. Di sini bagi peserta didik, masing-masing peserta didik itu membutuhkan atau kebutuhannya akan berbeda. Jadi ini harus disesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Berdasarkan teori kontrol, itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan persepsi semua orang. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Si A dengan si B, ya tidak akan sama pemikirannya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah, tetapi kita hanya bisa mencoba memahami pendapat orang lain. Kita hanya bisa memahami apa yang orang lain sampaikan. Kita tidak bisa mengubahnya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh peserta didik, kita tidak bisa mengklaim itu sebagai kesalahan. Kita tidak bisa langsung memberikan hukuman terhadap mereka. Apa yang mereka lakukan
kenakalan yang mereka lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Mereka punya alasan mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Jadi di sini posisinya kita tidak bisa langsung memberikan hukuman terhadap mereka, tapi kita harus menggali dulu apa alasan dan tujuan mereka melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol peserta didik sepenuhnya. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi di sini tadi teori kontrol yang pertama, konsepsi yang pertama, kita tidak bisa mengontrol peserta didik sepenuhnya. Mereka mungkin mengikuti, mereka mungkin menuruti apa yang disampaikan pada saat tertentu saja. Lama-kelamaan mereka akan jenuh dan hal itu akan menimbulkan hal yang negatif. Menjadi hanya dirinya, hanya diri peserta didik sendiri atau hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita atau diri peserta didik tersebut. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain di sini. Kita tidak bisa mengontrol peserta didik. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, atau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol model berpikir menang-menang. Di teori kontrol tidak ada istilah kalah, tapi semuanya karena tadi mereka punya tujuan, punya alasan, maka apa yang dilakukan di sini akan berdampak pada model berpikir menang-menang di sini. Bisa disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dalam pelaksanaan disiplin positif, di sini adalah penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Kita berusaha untuk menanamkan, untuk mewujudkan rasa disiplin dari dalam diri peserta didik tersebut. Jadi, sikap disiplin peserta didik jangan sampai terbentuk karena adanya hukuman atau ancaman atau pemberian penghargaan dari kita. Kalau kita melaksanakan atau meminta peserta didik disiplin dengan mengadakan penghargaan atau reward, mereka akan terbiasa. Mereka akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin dengan tujuan untuk menerima penghargaan tersebut. Jadi orientasinya, ketika mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin di sini, dengan disiplin positif, mereka mengharapkan imbalan, bukan datang dari dalam dirinya sendiri. Atau ketika kita memberikan ancaman atau hukuman, mereka akan melakukan hal tersebut karena merasa ketakutan. Ketika kita melakukan ancaman atau hukuman, mereka akan bersedia untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin positif. Dan ini amat tidak akan berlangsung atau tidak akan berjalan dengan baik, karena nantinya akan bersifat negatif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita mengharapkan peserta didik yang ada di sekolah kita memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positifnya ini tumbuh atau timbul dalam diri mereka masing-masing karena kesadaran mereka yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini jelas, memiliki motivasi intrinsik berarti datangnya dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan dari luar, bukan karena ada motivasi eksternal, bukan karena adanya ancaman atau hukuman atau pemberian reward di situ. Dan mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik. Untuk nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi setiap nilai kebajikan ini berlaku universal tanpa memandang suku agama, suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang orang tersebut. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita pasti sudah mengenal mengenai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila ini, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan berkeyakinan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan menurut IPO Primary Years Program atau PYP, nilai kebajikannya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berdasarkan 9 pilar karakter sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, keamanan, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita harus upayakan tertanam pada jiwa atau pada diri peserta didik. Yang sering kita lakukan di sekolah, yang sering kita laksanakan sekarang, ini yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang kita galakan sekarang. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kita sebagai manusia ada beberapa kebutuhan dasar yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga, yang bertujuan untuk kelangsungan hidup dan kesehatan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. 5 kebutuhan dasar ini adalah hal yang melekat pada diri manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival di sini, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya mengenai kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan
biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan rasa aman kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ada hal-hal yang harus kita pertahankan supaya kita bisa bertahan hidup di sini. Ini meliputi kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan sekitar. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini sudah jelas. Manusia sebagai makhluk sosial pasti ingin diterima di lingkungan sosialnya, ingin diterima di kelompoknya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Peserta didik di sekolah atau murid-murid yang kita ambil di sekolah, ini mereka pasti memiliki rasa ingin menerima kasih sayang dan ada rasa diterima. Kasih sayang di sekolah diharapkan itu muncul atau didapat dari guru di sekolah. Kemudian kasih sayang di rumah diharapkan bisa diterima mereka dari orang tua mereka sendiri. Mereka juga ingin diterima. Mereka selalu berinteraksi dengan teman sebayanya, atau mereka akan bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Mereka akan berupaya bagaimana bisa diterima oleh teman sebaya atau kelompoknya tersebut. Yang ketiga, penguasaan. Ini kebutuhan tentang pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kita pasti menyadari di dalam kelas ketika kita mengajar ada beberapa anak yang berusaha menonjolkan dirinya sendiri, baik itu dalam segi akademis ataupun dalam hal-hal yang lain. Nah, di sini mereka membutuhkan pengakuan atas kemampuan mereka. Yang merasa dirinya pintar, di sini mereka menginginkan pengakuan atas kepintaran mereka. Ya, menginginkan apresiasi dari guru di kelas. Mereka juga biasanya bagi yang merasa mampu akan berusaha untuk menjadi pemimpin di kelas, ingin selalu dituruti di kelasnya. Jadi peserta didik yang memiliki kelebihan baik di kelas atau di lingkungan sekolah, mereka akan berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Tetapi ketika mereka merasa gagal, ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka akan merasa kecewa di situ. Ketika kita tidak mengakui atau ketika kita tidak merespon, tidak mengapresiasi apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka inginkan, mereka akan merasa gagal dan merasa kecewa terhadap
apa yang kita berikan. Kemudian kebebasan, ini tentang pilihan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan. Kebutuhan ini intinya kita bebas atau peserta didik bebas untuk membuat pilihan apa yang akan mereka laksanakan. Jadi kita memiliki pilihan, kita memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang kita inginkan di sini. Yang terakhir, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berburu, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kebutuhan akan kesenangan di sini pada peserta didik akan timbul atau biasa muncul ketika mereka memiliki keinginan atau senang pada suatu hal, baik itu dalam hal permainan ataupun dalam pelajaran. Mereka akan melakukan akan menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi ketika mereka mengerjakan hal yang disenangi. Ketika mereka senang bermain, contohnya ketika mereka senang dalam permainan olahraga, di situ mereka akan konsentrasi tinggi, akan menikmati ketika mereka melakukan kegiatan tersebut. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 hal yang memotivasi diri kita untuk melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Dari ketiga motivasi tadi, ada motivasi yang bersifat eksternal dan ada motivasi yang bersifat internal. Jadi ada yang bersifatnya dari luar dan ada yang bersifat dari diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini jelas motivasinya bersifat eksternal atau bersifat dari luar. Ketika kita sebelum melakukan suatu perbuatan, akan timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini ada kekhawatiran atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang berada di fase ini akan selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan perbuatan tersebut atau apabila saya melakukannya. Jadi ketika melakukan kegiatan tersebut, ketika melakukan suatu perbuatan, mereka akan bertanya, kita mendapat imbalan atau tidak, atau kita mendapat penghargaan dari orang lain atau tidak. Dan di sini tadi ada rasa ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Bahkan
timbul rasa ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ketika kita sudah melakukan hal tersebut. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi motivasi untuk melakukan kegiatan itu didapat dari luar diri mereka. Karena mereka di sini ingin mendapatkan imbalan atau motivasi atau penghargaan dari orang lain. Kalau tidak ada hal yang dua ini, tidak ada imbalan atau penghargaan, mereka tidak akan melakukannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin yang ketiga ini motivasinya muncul dari dalam diri pribadi. Ini bersifat internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena ini muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena motivasi eksternal tadi, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau hal yang lainnya, tetapi karena kesadaran mereka akan melakukan hal-hal yang mereka yakini dan mereka hargai bisa mewujudkan disiplin positif. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi hukuman dan penghargaan pada awalnya memang akan berdampak positif terhadap peserta didik, tapi lama-kelamaan akan menimbulkan hal yang negatif. Untuk hukuman, di sini lama-kelamaan akan menimbulkan hal-hal menyakitkan, tidak nyaman. Kemudian murid merasa takut, maksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Murid atau peserta didik yang sering menerima hukuman, mereka akan merasa tidak nyaman ketika berada di sekolah atau kelas. Mereka juga akan takut. Kemudian mereka akan menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan dan akhirnya mereka akan merasa rendah diri atau tidak percaya diri karena terlalu sering mereka menerima hukuman atas kesalahan yang mereka lakukan. Ketika seseorang atau ketika murid itu terlalu sering menerima penghargaan, lama-kelamaan hal ini tidak akan efektif, tidak baik juga bagi peserta didik. Kemudian akan merusak hubungan, akan muncul sifat iri dari teman-temannya yang lain. Kenapa hanya si A yang selalu menerima penghargaan? Akan menimbulkan rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Anak-anak yang lain atau peserta didik yang lain akan mati kreativitasnya karena kita terlalu memberi penghargaan kepada seseorang. Menghukum dengan sistem ranking, ini yang sering kita lakukan. Kita memberikan ranking dan kita tidak menyadari bahwa itu adalah hukuman. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Mereka akan merasa senang, mereka akan merasa tergantung terhadap penghargaan yang kita berikan. Jadi mereka tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Hal-hal yang harus dilakukan dengan konsekuensi atas suatu perbuatan, kemudian ada restitusi di sini. Untuk konsekuensi,
Ini ada penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus, kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya yang fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, mulai dari kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita harus bisa menjelaskan atau kita harus bisa melakukan restitusi. Kita tidak bisa langsung memberikan hukuman terhadap mereka, tapi kita harus berusaha menggali dulu apa dasar mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita juga harus melakukan restitusi supaya mereka keinginan untuk memperbaiki kesalahannya itu timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau bukan karena hukuman dari kita. Jadi dengan adanya restitusi di sini, ini akan ada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid menghormati dirinya juga dan menghormati orang lain. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Restitusi di sini ini berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kesalahan yang mereka lakukan itu diperbaiki dengan keyakinan, dengan dorongan dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena adanya hukuman atau paksaan dari luar. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini perbedaannya. Contoh. Ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada 3 pendekatan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Ketika murid tidak melakukan PR, ketika kita di sini akan memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid takut. Peserta didik akan menurut di situ, akan mengikuti atau akan kembali mengerjakan PR karena dia takut. Ketika tidak mengerjakan PR, dia akan disuruh menghormat bendera selama 10 menit. Hal ini bukan berdasarkan atau bukan berasal dari diri mereka sendiri, tapi ini motivasinya dari eksternal karena mereka merasa takut disuruh menghormat bendera. Kemudian ketika kita melakukan konsekuensi pada siswa ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, ini jelas ada konsekuensi yang harus mereka ambil. Ketika siswa tadi tidak mengerjakan PR, maka guru akan melakukan konsekuensi tersebut dengan menyuruh peserta didik mengerjakan PR pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian yang ketiga restitusi. Nah, restitusi di sini ini berusaha membangkitkan atau berusaha menumbuhkan keyakinan dari dalam diri mereka, berusaha agar mereka bisa memperbaiki kesalahan dengan dorongan atau dengan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Langkahnya, guru menanyakan keyakinan kelas.
keyakinan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru berusaha untuk membangkitkan keyakinan kelas dulu atau menanyakan keyakinan kelas supaya dia sadar akan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Setelah melakukan restitusi, setelah peserta didik menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut, ini akan timbul saling menghormati antara guru dan murid. Jadi murid tidak akan merasa ketakutan. Murid di sini tidak akan merasa tertekan karena ketika dia melakukan kesalahan tidak ada hukuman yang dilakukan. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami, dan mungkin ini yang sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita bisa tahu atau kita bisa menyadari nanti kita sering berada di posisi mana ketika menghadapi peserta didik, apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Penghukum. Kita seringnya ya, kita sering berada di penghukum di sini ya. Untuk menghukum di sini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Kita ketika menemukan peserta didik yang melakukan kesalahan, ini kadang-kadang sering menjadi penghukum di sini. Hal tersebut ini bisa berakibat negatif. Hukumannya bisa dilakukan secara fisik seperti tadi, ketika siswa tidak mengerjakan PR kita suruh hormat bendera, atau kita memarahi mereka. Kata-kata bisa dengan yang contoh di atas atau dengan kata-kata lainnya. Membuat rasa bersalah, pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali harus saya ingatkan kamu. Kata ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Ketika kita berada di posisi pembuat rasa bersalah, di sini akan menimbulkan rasa bersalah pada peserta didik. Mereka akan merasa rendah diri. Jadi kata-kata yang kita lontarkan ini akan mengakibatkan mereka tidak berharga atau akan merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kita menempatkan diri kita sebagai teman bagi mereka. Ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor atau hubungan yang baik dengan siswa yang untuk mencapai tujuan mereka. Namun ada risiko siswa yang tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Seperti kita memiliki teman, maka kita juga akan menganggap murid itu atau peserta didik itu sebagai teman kita di sini, dan mereka akan tergantung terhadap kita.
Kata-kata yang kita lakukan, kata-kata yang kita lontarkan terhadap mereka, ini masih bersifat untuk pencegahan persuasi atau berusaha untuk melakukan hubungan baik dengan upaya mempengaruhi perilaku mereka. Yang berikutnya pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Jadi kita akan memantau perkembangan atau kita akan memantau perilaku peserta didik kita agar orang yang menjaga, ketika kita melakukan hukuman, kita akan melihat perilaku siswa dengan menggunakan bukti tersebut. Yang terakhir sebagai manajer. Posisi manajer tidak hanya ada di perusahaan, tapi di sekolah juga kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer di sini. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersifat kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atau masalah perilaku. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Pada posisi manajer ini, kita akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jadi kita tidak memberikan hukuman di sini, tetapi kita melakukan pendekatan, kita berkolaborasi dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Dari kelima posisi tadi, posisi mana yang sering kita lakukan? Sebagai penghukum. Kita sering sebagai penghukum ya. Kita berusaha nanti untuk menemukan disiplin positif ini, kita sedikit-sedikit merubah paradigma kita, merubah mindset kita, melakukan posisi kontrol tadi. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kita sebagai penghukum di sini jelas akan memberikan hukuman terhadap siswa tersebut. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini akan menimbulkan efek jerah pada murid, tetapi hanya berlangsung pada saat itu. Dan ada kemungkinan murid tersebut akan melakukannya lagi pada kesempatan yang akan datang. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, bapak atau ibu. Di sini akan memunculkan rasa bersalah pada diri peserta didik tersebut. Mereka akan merasa tidak percaya diri lagi. Dan ya, intinya penghukum dan membuat rasa bersalah akan membuat mereka ketakutan. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu atau ibu ya sekali ini. Udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita menempatkan posisi kita sebagai teman di sini. Kita berusaha membujuk mereka, berusaha melakukan pendekatan persuasif pada mereka agar mereka sadar akan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian sebagai
sebagai pemantau. Sebagai pemantau, di sini disertai dengan bukti-bukti. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kita menyampaikan bukti bahwa peserta didik itu tidak memakai atribut, berusaha membujuk mereka untuk melengkapi atribut sekolah. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Di sini kita berusaha berkolaboratif dengan peserta didik tersebut, berusaha untuk mewujudkan atau menggali rasa bersalah pada diri mereka, supaya mereka sadar, supaya peserta didik ini sadar kesalahan apa yang dia perbuat. Kemudian bagaimana solusi dari kesalahan tersebut. Jadi kita tidak menekan mereka, kita tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka, tetapi kita berusaha untuk membuat mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kita juga berusaha supaya mereka mau untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima posisi kontrol tadi, kata-kata ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menimbulkan rasa salah atau membuat rasa bersalah. Ini kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi yang mana? Hukum. Ya. Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berada posisi penghukum. Ini kita langsung. Satu poin. Yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Kita berusaha untuk menggali atau memunculkan rasa apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan yang ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Sebagai teman. Terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantau. Sebagai itu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Kita beralih ke keyakinan kelas. Di sini, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas berada di diri kita sebagai wali kelasnya. Karena keyakinan kelas di sini ini berada dalam diri kita, muncul dari dalam diri kita. Ini ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ketika kita mengendarai sepeda motor, kita ada peraturan untuk penggunaan helm. Nah, di sini akan timbul keyakinan dalam diri kita ketika kita memakai helm, ketika mengendarai sepeda motor akan terlindung
dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika terjadi kecelakaan, kita yakin kita bisa melindungi diri kita bisa melindungi kepala kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini juga kita yakin di sini ada keyakinan yang muncul dalam diri kita untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan di kelas, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan dan menebarkan keyakinan di kelas. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Tidak perlu banyak keyakinan kelas yang kita lakukan atau yang kita buat, tetapi hal tersebut harus berasal dari diri peserta didik dan diri kita sendiri di situ. Jadi mereka akan yakin hal-hal ini akan disepakati oleh mereka. Keyakinan kelas ini nantinya bisa dikembangkan menjadi keyakinan sekolah. Jadi berbeda dengan peraturan ya. Kita yang pertama bisa berdiskusi dulu dengan peserta didik, kemudian menyusun keyakinan kelasnya dan menempelkan keyakinan kelas di kelas sebagai pedoman bagi peserta didik di kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sini. Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Jadi poin-poinnya di sini lebih abstrak daripada peraturan kelas. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat, jangan terlalu banyak. Aturan yang banyak justru akan semakin dilanggar. Tapi ketika semakin sedikit keyakinan kelas di situ, mereka akan mudah mengingatnya. Berupaya berupa pernyataan universal, kemudian dapat diterapkan di kelas. Dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini sifatnya bisa berubah. Jadi kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan peserta didik di kelas. Dibuat dalam bentuk positif, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nanti di kelas diusahakan bentuk atau buat keyakinan kelasnya, dan itu benar-benar berasal dari diri peserta didik yang ada di kelas, bukan berasal dari kita sebagai guru. Kita berdiskusi dengan peserta didik bagaimana menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi mereka di kelas. Yang terakhir, ini mengenai segitiga restitusi. Tadi disinggung di awal. Segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ini restitusi menawarkan atau memberikan penawaran dan bukan. Jadi restitusi di sini ini kita berusaha untuk menciptakan kondisi murid agar mereka memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi atas kesalahan yang mereka lakukan, tetapi mereka sendiri atau peserta didik sendiri yang menemukan solusi atas apa yang mereka lakukan, atas kesalahan yang mereka lakukan. Di sini supaya karakter mereka menjadi lebih kuat di sini.
Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas ini. Di antaranya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika murid melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, ini tahapannya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salahnya ini bisa dilakukan dengan menanyakan atau alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Karena tadi setiap peserta didik atau setiap orang yang melakukan kesalahan pasti mereka memiliki tujuan atau memiliki alasan di situ. Kenapa mereka melakukan itu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini bisa dilakukan dengan bertanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Stabilkan identitas di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini kita menstabilkan identitas mereka. Ketika mereka merasa berbuat salah, kita berupaya untuk membuat peserta didik tersebut untuk menimbulkan hal yang positif lagi. Ini contohnya. Di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga dengan bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berdasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa dilakukan dengan, ada contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan bisa kita rangkai sendiri nantinya. Ini ada contoh video segitiga restitusi. Ada contoh video ketika kita melakukan restitusi terhadap siswa. Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Nita. Ya bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Kita terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya saya, terus juga sudah dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah lagi. Saya maki-maki Dika. Dan tanpa sadar saya mengubah kerjanya bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, biasa saya baru saja. Saya pun sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Dika hanya mencontek. Tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak ada pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba
coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai nunggu gerak gereja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencapai, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan coba ke kelas. Nina tidak terima. Dari contoh video tadi di sini, ini Nina dia tidak terima karena kerjaan rumahnya selalu dicontoh. Di sini ada 3 tahapan yang dilakukan oleh gurunya di situ. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi terhadap validasi tindakan yang salahnya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan dengan berusaha untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah dia lakukan. Itu praktek segitiga institusi yang bisa kita lakukan ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Jadi kita tidak bisa langsung diharapkan tidak langsung memberikan hukuman di situ, tapi kita berusaha menggali alasan mereka melakukan kesalahan tersebut, kemudian menanyakan memvalidasi tindakan yang salah itu, dan yang terakhir membuat mereka atau meminta mereka untuk menemukan solusi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Bahkan hal-hal yang tadi saya sampaikan bisa diterapkan di kelas masing-masing, sehingga budaya positif kita bisa terlaksana baik di kelas ataupun di sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.